Mhm. Jadi jangan yang namanya minjam minjam dan minjam tapi seolah mau minta. Mhm. Mhm. Ya, jadi ini adalah tindakan banci menurut saya. Mau legal mau ilegal tetap harus bayar. Mhm. Mhm. Tapi ketika dikenakan suatu tagihan-tagihan yang memang ternyata mungkin jempolnya lebih cepat mencet daripada baca, ya silakan melakukan negosiasi. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Boleh jelaskan dua virtual background di belakang? Loh, ini sejajar sama dengan tema baju yang saya pakai kan kita harus menyesuaikan wallpaper sama tema baju yang dipakai. Ini laptop banyak banyak downloadannya nih saya yakin. Sehat ya Mas Ryan ya. Alhamdulillah sehat, thank you. Gimana Mas Ryan? Ini bisnis Apanya? keuangan juga kan, Mas Ryan juga punya ya apa pinjaman juga atau gimana sebetulnya? Ini pinjaman, siap baik. Ya, ini Saya menarik. bahasakannya agak susah nih. Mau dibilang jadi yang punya nanti promo dia langsung ya kan. Ah, enggak kan, Repot. kilas-kilas gitu ya. Nanti kita kirim invoice aja kalau gitu. Ya, bahaya ini kalau Smart FM yang ngirim invoice nggak mampu bayar. Silakan silakan Mas. Oke, baik. Mungkin belum banyak yang mungkin nggak sadar ya bahwa sebenarnya ada yang namanya pinjaman online legal dan pinjaman online yang ilegal. Oke. Pinjaman online yang legal itu sebenarnya ada dasar hukumnya, di Mhm. mana sebelum tahun 2022 boleh dibilang fintech ya, fintech yang Mhm. paling pertama kali dilegalisir lah, boleh dibilang mendapatkan pengakuan resmi di negara kita itu, yaitu adalah fintech lending namanya, atau dulu namanya adalah kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi. Oke. Nah, disingkat secara umum, masyarakat taunya adalah pinjol, pinjaman Yes. online, seperti itu. Nah, lalu berkembangnya dari 2017, di tahun 2022 itu berganti nama lah secara aturan, namanya adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ujung-ujungnya ya Hmm. pinjol juga. Nah, Hmm. saya juga ingin sekali meng-highlight bahwa adanya pinjol ilegal yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi itu di tempatnya Pak Tongam ya, di Pak Ya. Tongam Tobing itu sebenarnya adalah pinjaman-pinjaman online yang tidak termasuk dari yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan tuh yang mengikuti Oke. peraturan tahun 2022 yang bernama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Oke. Nah, kalau tadi di highlight mengenai bunga yang tinggi, bunga yang mencekik, sebenarnya selain daripada itu yang dikhawatirkan itu adalah penagihan-penagihan yang tidak memiliki cara-cara yang benar dalam menagih hutang piutang. Itu Mhm. yang perlu kita sikapi, dan yang perlu kita Ya. sikapi selanjutnya sebenarnya adalah kalau ternyata kita saat ini berada dalam kasus peminjaman yang seperti ini, kita mesti apa? Mhm. Karena Mhm. setahu saya walaupun diusahakan untuk ditutup, yang ditutup Ah, itu sebenarnya hanya diblokir ya dari segi ya. websitenya, diblokir dari segi aksesnya, Mhm. dicabut dari Play Store. Tapi hal seperti ini masih ada di masyarakat kita. Kenapa? Karena sebelum adanya yang namanya pinjaman fintech lending atau pinjol ini, Mhm. sebenarnya masyarakat kita itu sudah kerap kok berhubungan dengan yang namanya rentenir, Oke. lintah darat ya. Mhm. Ya, Mhm. cuma belum ada namanya aja. Zaman dulu ya kita taunya adalah shark loan lah, boleh dibilang ya. Shark loan, rentenir, Mhm. lintah darat ya kan. Mhm. Tukang pinjemin dari mana pasar ke pasar lah, Mhm. preman pasar atau apapun. Sebenarnya dia juga melakukan tindakan yang sama, tapi hari ini gayanya cukup gaul ya, pakai Ya, sebuah ya. website, sebuah aplikasi. Kira-kira mungkin seperti itu mengawalnya Mas Daril. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau secara fakta, pinjaman yang berbasiskan mungkin dari fisik ke fisik gitu ya, itu sudah ada sejak dulu ya Mas Ryan ya. Mas Ryan datang menawarkan ke beberapa mungkin untuk melakukan pinjaman. Nah, tapi sekarang karena seiring kemajuan teknologi ya, sudah berubah menjadi sebuah aplikasi yang sepertinya itu bisa di-download oleh siapapun juga. Mas, tapi walaupun, halo?
Ya, 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 siap. nanti walaupun kita akan bahas lebih jauh tentang kenapa sih kok masih bisa mereka itu tumbuh, kemudian juga berkembang, sehingga nanti akan diblokir lagi. Termasuk masalahnya nanti berkenan nih, ciri-cirinya secara teknis tuh bagaimana sih smart research itu bisa tahu bahwa ini tuh legal ataupun juga ilegal, walaupun kadang-kadang secara resminya kan di OJK tuh sudah listing ya, Ya, pinjaman online yang legal dan juga pinjaman online yang ilegal. Tapi ya. mas, berdasarkan apa biasanya? Selain alasan ekonomi, Hmm. masyarakat Indonesia itu masih bisa terjebak dalam tanda petik ya, ketemu dengan pinjol-pinjol yang ilegal. Dan bagaimana sebetulnya kontribusi mereka di masyarakat sih, Mas? Iya, kalau pinjaman ilegal itu ya sebenarnya hal yang paling dikhawatirkan pada hari ini karena basisnya adalah teknologi ya. Ketika kita mencoba untuk meminjam ke mereka, sebenarnya quote unquote jaminannya itu adalah database kita. Jadi sebenarnya dia berusaha untuk merampok database kita dan akhirnya kita dilakukan penagihan-penagihan yang mungkin kurang beretika ya. Mhm, Misalnya saya lagi foto selfie-nya ngambil pinjamannya lagi tiduran gitu di kamar gitu ya, cuma pakai mhm, utang gitu. Itu mhm. nanti ketika kita nggak bayar itu foto kita itu plus jumlah pinjaman kita plus KTP kita itu di broadcast itu kepada kontak yang ada yang ada di handphone kita. Jadi sebenarnya terjadi pencurian data. Jadi di sini kegiatannya itu lumayan sebenarnya masuknya pidana ya. Kenapa? Karena ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini. Itu Ya. juga sudah disahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi Mhm, kalau dibilang kenapa kok masih bisa tumbuh? Ya karena masih ada aja yang berusaha untuk meminjam. mhm, mhm, Dan mhm. memang yang namanya kegiatan meminjam ini sesuatu yang memang ada dan bertumbuh di masyarakat. Yang pasti orang banyak yang melakukan akses peminjaman pinjam-pinjam gitu ya. Dan Ya. kadang-kadang ketika orang butuh uang itu mereka karena mereka tidak bisa lagi meminjam ke tetangga atau ke Ya. orang-orang terdekat karena mereka sudah terlanjur berhutang, tidak Ya. dipinjemin, mereka karena alasan kebutuhan konsumsi sehari-hari akhirnya Mhm, dia pinjam, ya mhm. berkembanglah kepada tempat-tempat yang seperti solusi sekali ini kan dengan lagi nggak punya duit tiba-tiba dikasih pinjaman kan tapi kan Ya, ya. selalu sengsara menikmat di depan bisa jadi sengsara berkepanjangan ya. Oke, 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 oke. Ya, Baik, baik. Oke. Mas, kita break sebentar ya. Nanti ya, biar punya waktu lebih banyak untuk membahas tentang pinjol ilegal ini. ya, Bagaimana secara kasat mata, smart listeners juga bisa mengenali, wah jangan-jangan ini pinjol ilegal. Nah, ini yang legal itu seperti apa? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tema kita adalah bunga pinjol mencekik dan banyaknya pinjol ilegal. Ini kita perlu disclaimer dulu ya, bahwa hari ini kita tidak akan menyebutkan beberapa nama-nama yang mengindikasikan menuju ke arah pinjol ilegal. Tapi mungkin kalau nanti Mas Sayan berkenan untuk menyampaikan ciri-ciri saja, itu diperbolehkan Mas Sayan. Mas, kalau kita lihat dari skema yang mungkin diberikan oleh beberapa pinjaman online, ini kan ya, publik biasanya lebih tertarik dengan satu kemudahannya, kemudian juga pencairan dana yang begitu cepat, kemudian ya. bunga yang mungkin tidak terlalu tinggi. Nah, apalagi kira-kira Mas yang men-trigger masyarakat Indonesia itu tertarik, punya interest ke pinjaman online secara keseluruhan dulu? Satu hal yang di depan sebenarnya syaratnya itu nggak neko-neko Oke. karena modal KTP saja gitu ya jadi boleh Ah, dibilang ketika kita pergi ke bank konsep ini mungkin tidak bisa. hmm, Kita kalau pergi ke bank itu kan pasti ada yang namanya jaminan, ya. Tapi kalau misalnya kita pergi ke pinjaman online itu baik yang ilegal dan legal memiliki konsep yang hampir mirip, tapi yang legal itu dibuat beberapa koridor dan aturan lah ya. Nah, oke. kalau yang ilegal ini boleh dibilang dia berani memang untuk melakukan proses ya. Jadi sistem Hmm, bisnisnya mereka itu sebenarnya satu ada bicara mengenai data, yang hmm, kedua, basisnya itu adalah ya syukur duitnya balik, ya. hmm, Yang ketiga itu jadi hukum ya, hukum Pareto gitu. Jadi yang dia lakukan itu adalah dia memahami bahwa kegagal bayaran ini dengan cara yang dia lakukan itu mungkin di awal akan tinggi. Tapi oke. ketika mesin learning-nya sudah terjadi, artificial Hmm, intelligence-nya sudah jadi, dia bermain dengan penggunaan data scientist ini membuat tingkat kegagal bayarannya jadi mengecil. Kalau oke. dia gagal di satu sistem A yang pinjol pinjol ilegal A dia gagal, maka dia akan hidupkan lagi di pinjol B dengan menggunakan data yang A. Jadi Hmm, dia akan terus gitu. Jadi seiring dengan waktu sebenarnya dia satu ya sedang berusaha untuk mencari profitability dari sudut pandang pinjam meminjam. At hmm, the end dia bisa cover dari kerugiannya hmm, karena hmm. ada yang nggak bayar dan Oke. di awal pasti kegagal bayaran tinggi. Tapi Hmm, seiring dengan waktu robotnya menjadi lebih cerdas. hmm, Ini hmm, berbicara mengenai kecerdasan buatan juga.
Ya, ya, ya. Bahkan beberapa teman-teman saya mengatakan bahwa untuk yang pinjol ilegal memiliki tingkat kecerdasan robot itu jauh lebih pintar karena dia berani menyerap data yang benar dan nggak benar, dia berani untuk memproses ini gitu loh. Oke. Sedangkan kalau kita berbicara pada kaidah-kaidah yang benar gitu ya dengan aturan-aturan dari yang sudah diterapkan melalui asosiasi, kan ada ya namanya asosiasi untuk pinjaman online ini namanya asosiasi fintech ya, berarti pendanaan bersama gitu ya. Nah, di sini kita diatur gitu. Satu dari sudut pandang suku bunga. Mhm. Di situ sudah ada jelas bahwa nilainya adalah maksimum adalah 0,4% dan itu sedang per hari ya. Itu sedang berusaha dan diperjuangkan untuk diturunkan. Tapi Mhm. ketika ini diturunkan akan menjadi pro dan kontra juga dalam sudut pandang si pelaku itu sendiri, Mas Daril. Mhm. Kenapa? Karena semakin diturunkan, maka kan akan mendapatkan return yang semakin kecil. Tapi kan tidak serta-merta resikonya juga mengecil ya. Setuju. Contoh begini sekarang, kita coba sederhanakan. Kenapa ada orang yang mau pergi untuk meminjam di pinjol? Satu, kemudahan. Dua, Mhm. kecepatan. Ya, dia lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Tapi Oke. di samping itu kan resikonya juga jadi lebih tinggi bagi siapa? Ya. Bagi dua belah pihak loh sebenarnya. Mhm. Bunga yang diterima mungkin lebih besar dibandingkan bunga bank. Aha. Nah, atas selisih dari tingginya dari antara bunga pinjol dengan bunga bank inilah sebenarnya kan yang diserap oleh si perusahaan ini untuk dibagikan kepada lendernya kan. Mhm. Mhm. Kan yang namanya peer-to-peer lending itu tidak boleh dia yang meminjamkan, Betul, betul. Ya, harus Glenn. pihak lain. Karena Betul. kalau dia yang meminjamkan itu sudah melanggar aturan dari peraturan yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan sendiri. Mhm. 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 Sedangkan kalau yang dilakukan oleh pinjol ilegal itu bisa jadi juga mereka yang otomatis melakukan funding di sana. Sebenarnya mereka Mhm. melakukan tindakan shadow banking. Ya. Nah, shadow banking itu kan suatu tindakan yang terlarang di Indonesia. Mhm. Mhm. Ya, dan ketika kita berada di dalam kondisi sehari-hari dengan tindakan rentenir dan selanjutnya dan lain sebagainya, sebenarnya mereka semua itu kan melakukan tindakan shadow banking. Oke, Ya, oke. itu juga sudah melanggar dari aturan daripada pembiayaan mikro juga. Oke, berarti kalau kita bicara masalah sumber dana, ini yang bisa disampaikan seperti apa Mas Rian? Baik itu yang legal ataupun juga ilegal. Kalau yang ilegal, saya nggak tahu sumber dananya seperti apa mekanismenya. Namanya juga ilegal, bagaimana mungkin kita Ya. bisa tahu kan gitu ya. Tapi kalau Mhm. yang legal, yang jelas ada tiga pihak di sana. Satu Oke. ada yang meminjam, dua Mhm. itu adalah platform pinjolnya. Sebenarnya Mhm. kalau ngomong pinjol gitu di Indonesia tuh pemikirannya adalah pinjaman konsumtif ya, pinjaman Ya, betul. pinjaman memang pinjaman tanpa agunan, saya bisa gunakan untuk keperluan apapun, untuk beli handphone dan lain Aha, sebagainya ya. aha. Padahal di dalam aturan pinjaman online sendiri yang ada saat ini yang diawasi oleh OJK yang totalnya seratusan lebih itu Mhm. terbagi menjadi dua loh. Satu Mhm. adalah pinjaman produktif, ya, Mhm. yang hubungannya dengan perusahaan biasanya yang Mhm. meminjam. Ada yang pinjaman konsumtif yang memang pinjaman-pinjaman cepat itu, gitu. Nah, kalau Mhm. kita kembali lagi dengan yang resmi-resmi ini, sebenarnya mereka itu ya ada ada cara-caranya untuk menagih, mengolek Oke. data. Hal ini juga tidak kalah penting untuk kita ketahui karena contoh ya, namanya adalah camilan. Ya, Hmm. jadi itu pasti ada tiga hal yang pasti yang boleh diakses, tapi tidak boleh tuh mengakses misalnya ngambil semua phone book, lalu mengambil Oke. semua foto dalam galeri kita itu tidak boleh. Itu terjadi pada pinjaman ilegal. Nah, Mhm. kalau dari tiga pihak yang ada di perusahaan peer-to-peer yang legal itu ya satu adalah borrowernya yang meminjam, dua Mhm. adalah si perusahaannya tuh yang terdaftar dan diawasi OJK, Oke. penyelenggara, yang Ah. ketiga itu adalah lender ya yang menjadi orang yang meminjamkan dana. Mhm. Jadi Mhm. si aplikasi itu, si pinjol itu sebenarnya hanya menjadi penghubung saja seperti marketplace. Hmm. Mhm. Resikonya itu ya kepada si lender itu sendiri. Seperti Nah, itu. jadi sebetulnya bentuk edukasi seperti ini itu selain kita bahas malam hari ini Mas Rian ya, apakah sudah ada satu bentuk edukasi yang masif untuk paling tidak Ya. meminimalkan korban-korban yang tercekik dengan bunga-bunga yang tinggi dari pinjol ilegal, Mas? Iya, saya mau mengomentari kata-kata bunga yang tinggi ya. Mau Ah, mau disebut tinggi berapa? Artinya kalau kita sebutkan yang mengikuti kaidah dari asosiasi saja itu adalah 0,4%. dan itu masih Artinya perjuangan untuk turun ya.
Iya, tapi kalau kita hitung di sebulan kan besar loh. 0,4 Iya, dikali 30 aja 12%. dua belas betul, persen betul. dikali 1 tahun berarti 144% gitu loh. Orang akan bilang ini tinggi sekali. Ya betul juga karena satu tahun tidur pinjaman kita sudah berkembang biak menjadi 144% dari apa yang kita pinjam. Betul. Hampir Nah, dua tapi kali. ya kalau misalnya nilai tersebut dianggap tinggi, berarti yang mau dianggap rendah apa? Yang dianggap rendah adalah bunga pinjaman pada bank. Misalnya pinjaman mikro pada saat ini mungkin 7% atau 8% Mhm. 1 tahun. Loh, jauh sekali. Ya betul, tapi harus memberikan surat tanah atau memberikan sertifikat kios, kepemilikan kios, ada bukti rekening koran, laporan laporan rekening koran, laporan keuangan dan lain sebagainya. Apa punya? Oke. Ya, jadi gapnya jauh sekali gitu. Tapi Mhm. ketika kita mau turunkan tingkat resikonya, misalnya kita bilang, oh jangan segitulah, mestinya pinjol-pinjol yang legal itu ya cuma 10%. Lah, saya sebagai seorang lender ya, dikasih pilihan nih. Saya naruh di bank dengan deposito pada BPR sekalipun sampai dengan 2 miliar, saya dapat 6,5% bebas resiko Mhm. sampai dengan 2 miliar. Lah Mhm. masa saya mesti minjamin dengan 10% doang? Iya, Kan iya. artinya resiko itu dengan tingkat resiko saya harus telan sendiri dan kehilangan atas uang saya, ya Mhm. saya nggak akan menarik bagi saya seorang lender kan, Betul. gitu. Jadi besar dan kecil itu saya rasa menjadi sesuatu yang relatif dan kita harus bisa paham bahwa semakin semakin besarnya kemudahan yang diberikan, maka Mhm. ada sesuatu yang dibayar lebih. Contoh sederhana deh, kita naik pesawat, Mhm. sama-sama nyampainya sama, ya dong. Tapi satu ada yang bisnis kelas, satu ada yang reguler, Ya. ekonomi kelas. Mhm. Padahal kita nyampe bandaranya sama, kita naik pesawatnya yang sama, bedanya duduk di depan sama di belakang, ya kan? Ya kan, kalau delay sama-sama delay, tapi tetap saja kita membayar lebih mahal tuh. Ya, Kenapa? Karena kita membayar fasilitas yang lebih bagus kan. betul. Betul. Bayangkan bahwa pinjaman online itu adalah bagian dari fasilitas yang lebih cepat, lebih mudah, ya Mhm. kan? Dan kita bisa lakukan dengan sesuatu yang sangat seamless lah, boleh dibilang. Ya. Tidak ada formulir yang harus diisi, sifatnya adalah online, ketak-ketik doang. Apa Mhm. itu bisa dilakukan dalam sudut pandang perbankan atau industri keuangan secara konvensional? Nggak Oke. bisa. Betul. Tidak Jadi, bisa. Mhm. ya itu sama kayak orang naik bisnis kelas. Mhm. Mhm. Pasti jauh lebih mahal, udah pasti. Namanya premium kan. Seperti itu. Yes, yes. Berarti ini sebetulnya PR bersama ya Mas ya, bahwa ternyata kebutuhan keuangan seseorang yang mendadak, yang Ya. ternyata dipermudah dengan adanya pinjaman online ini, ya cukup menjanjikan sebetulnya. Tapi tinggal bagaimana caranya itu tidak terjebak ke dalam pinjaman online yang masuk kategori ilegal. Iya, jadi ya selalu begini loh. Saya bilang ya, saya juga jalan bersama regulator. Saya bilang lah, kalau kita promosi dengan cara-cara yang terlalu terlalu ningrat, Mhm. repotnya masyarakat tuh nggak paham. Contoh yang saya coba kritisi ya dari regulator ya. Waduh, ini saya bahaya nih dengan profesi saya. Ya, saya Mhm. bilang begini. Masa yang namanya kegiatan pinjam meminjam kita tidak boleh dari sudut pandang lender aja kita menggunakan kata-kata investasi tidak boleh. Oke. Harusnya menggunakan kata-kata adalah lakukan yang namanya pendanaan, mendanai gitu. Aha. Sebenarnya terminologi kata-kata ini bukan artinya investasi itu adalah sesuatu yang aman gitu. Mhm. Nah, Mhm. kalau dari sudut pandang regulator sendiri, cara ngobrol dan mindsetnya saja sudah nabrak, Mhm. sehingga justru membuat orang menjadi tidak akrab dengan kata-katanya. Nggak mungkin membuat orang itu jadi lebih paham. Oke. Bingung ya? Gini saya ulang. Di Ntar deh, regulator, pulangnya. jangan aman. Ntar aja. Oh, jangan lanjut nih, nggak boleh. Sesi berikutnya maksudnya. Itu dong ketawa. Ini ngomongin apa yang sulit kok serius banget sih. Nanti ya, kamu nanti sesi berikutnya Mas Rian ya. Ya. Ini mungkin tidak perlu dinafikan lagi bahwa berdasarkan data yang saya sebutkan di awal tadi, dengan ditutupnya atau diblokirnya pinjaman online yang ilegal, faktanya masih terus tumbuh dan semakin berkembang sehingga masyarakat Indonesia dengan mudah terjebak. Nah, itu tugas kita sebenarnya untuk mengedukasi dari sekian banyak kejadian-kejadian agar tidak kembali terulang atau paling tidak meminimalkan hal tersebut terjadi. Mas Ryan, silakan. Mohon maaf tadi sempat saya jeda, boleh dilanjutkan Ya. kembali. Ya, jadi kalau dibilang salah satu sebab ya, ya salah satu sebabnya kenapa bisa mungkin edukasi masyarakat itu mungkin terhambat ya terkait dengan Mhm. pinjaman online yang legal juga. Sebenarnya karena regulatornya terlalu sibuk menata kata. Saya Oke. saya sorry ya, artinya kita harus berimbang lah. Saya menjadi seorang pelaku, saya juga menjadi seorang retail
investor retail dan juga saya menjadi seorang masyarakat biasa. Tapi Mhm. saya juga menjadi bagian dari yang ikut mengedukasi masyarakat Indonesia. Mhm. Semua bagian itu saya ada di porsi diri saya secara secara proporsional gitu ya. Nah, Mhm. Mhm. coba bayangkan ya, ketika kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat yang awam sekali. Kita Mhm. ketika berbicara mengenai pinjaman online dan juga berbicara mengenai si lendernya nih, orang yang Mhm. meminjamkan, Menyiapkan. kita dilarang atau tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata investasi. Mhm. Kenapa? Karena bagi regulator bahwa investasi itu tidak dilakukan ketika kita melakukan pendanaan atau mendanai sebuah kegiatan pinjaman dari borrower. Mhm. Kalau menurut saya, apa sih dalam hidup kita yang kita spend sesuatu itu bagian dari investasi? Mhm. Kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu ruwet, emangnya orang paham dengan maksudnya? Ya, ya. Iya kan? Kalau kita bilang, ayo kita mengerti yang namanya risk appetite dan risk profile kita. Mana orang paham? Bagi Setuju. masyarakat biasa, ya sorry itu saya bilang bahwa masyarakat Indonesia itu PR-nya masih panjang. Kita ini negara kepulauan. Ya. Lalu juga tingkat teknologinya juga lumayan jauh gapnya. Kecepatan internet juga kadang-kadang masih ditanyakan internet cepat buat apa. Ya. Lalu juga kita melihat bahwa dari Sabang sampai Merauke tingkat pendidikan kita juga lumayan ada gapnya gitu ya. Mhm. Hebat sekali ya mendapatkan juara Olimpiade untuk abakus waktu itu tidak datang dari kota besar. Itu salut sekali saya gitu. Tapi iya, yang itu satu dari 10 juta atau satu dari 270 juta. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang sulit, orang mana paham sih? Mhm. Jadi Mhm. bukannya berbicara mengenai esensi dasarnya yang sampai ke masyarakat kita, tapi kita terlalu sibuk menata kata membuat kita Ya. merasa terlalu keren. Jadi Mhm. yang ngedengar begini, ah saya nih nggak ngerti yang begini nih. Terus Ya. ditawarin sama pinjol ilegal dengan cara-cara yang sangat mudah gitu ya. Ya. Yang sangat gampang bahasanya. Ya salah siapa kalau mereka ikut jadi ke sana? Ya salah juga ya salah yang bikin aturan yang benernya. Menurut saya loh ya. Oke, oke. Gitu. Mohon maaf nih agak ngegas, Ya, tapi ya. Gak itu apa-apa, agak kita bicara susah. masalah fakta ya. Karena memang di situ kita perlu tahu solusinya seperti apa gitu, Mas Ren. Apa usulannya dari kasus yang bisa disampaikan Mas Ren tadi? Ya, kita yang lebih paham nih harus bisa menjadi corong yang baik. Salah satu contoh teman saya, kemarin tiba-tiba nggak sengaja mau coba pinjam aplikasi dari pinjaman online. Saya bilang, kok kayaknya saya bilang itu nggak bener deh. Ah masa sih? Ya kan? Terus Mhm. lihat bener nggak ada izinnya. Tapi nggak Mhm. terlalu besar juga bunganya. Tapi saya bilang jangan, terlepas dari besar atau tidak besar bunganya, nanti kamu akan ditarik datanya yang kita nggak pernah tahu. Mhm. Once Mhm. kamu ternyata tidak mampu membayar dan lain sebagainya, kamu mau ngapain? Loh ya bagus dong. Kalau yang ilegal saya bisa nggak bayar, kan jadi kacau juga pemikirannya. Ya, betul. Gitu. Jadi ya repot gitu. Salah satu menteri waktu itu bilang kalau pinjaman ilegal jangan dibayar. Loh, Hmm. tahu impactnya nggak? Yang legal pun ikut nggak dibayar loh. Nah, lihat nggak? Menyamaratakan ya. Bagaimana loh di masyarakat kita nih kayak apa nih kemelut yang terjadi? Ini adalah tugas kita bersama-sama. Satu, jadi orang tolong ngatur keuangan yang rada bener lah sebagai masyarakat. Mhm. Oke? Mhm. Jangan lebih banyak mikir konsumtif, ya kan? Oke. Iklan-iklan tolong difilter dengan baik, ya kan? Nggak semua iklan sama tetangga Anda beli, Anda jangan beli juga. Kalau nggak mampu tuh ngaku kalau miskin gitu loh. Satu, Mhm. ini kita gas ke yang namanya orang biasa ya. Ya, Dari ya. yang namanya regulator, regulator ini ya saya bagus ya dengan adanya langsung ditutup dengan pinjaman-pinjaman online ilegal. Tapi coba bagaimana caranya kita ini bisa melakukan suatu edukasi ini tolong yang down to earth yang membumi. Mhm. Jangan Mhm. pakai bahasa-bahasa ningrat yang terus dilarang-larang yang sebenarnya esensi dasarnya at the end of the day sama aja. Ya. Kalau menurut saya ya. Yang Mhm. ketiga adalah ya coba sekarang ini kalau yang pelaku-pelakunya yang sifatnya adalah resmi gitu ya. Lah Mhm. sekarang dengan keadaan yang resmi ini bagaimana membangun citra yang baik dan benar. Mhm. Terbukti juga sekarang yang resmi juga lagi kelimpungan. Ada juga kasusnya gagal bayar dari yang resmi. Ya Mhm. semua memiliki PR-nya masing-masing gitu loh. Bukan Ya, ya. suatu hal yang gampang. Tapi kalau kita tidak mau bekerja sama, pada akhirnya nanti yang dirugikan adalah kita semua. Bisnis pinjaman online yang legal bermasalah ditutup, kena PHK. Mhm. Akhirnya yang PHK nggak punya duit karena perencanaan keuangan yang jelek, ikutan ikut pinjol yang ilegal. Nggak bisa bayar. Lah, regulator dilaporin pusing. Ya kan? Akhirnya kan berputar. Ini kan sebenarnya kayak rantai makanan aja kalau kita belajar IPA. Saking simbiosis ya berarti ya. Betul. Ya, At the ya. end of the day semuanya pusing, bos. Siap. Beruntunglah yang sudah punya banyak usaha ya. Ya, banyak usaha bagus, tapi bagaimana caranya membuat usaha itu proper dan proper ya dalam arti kata Betul, eh, betul. semua itu perlu adanya pengaturan yang disiplin.
Ya, baik, baik. Ya, Mas, banyak orang yang tidak bisa mengatur dengan Hah? disiplin, at the end mau punya usaha, mau bisnis yang bagus, mau kerja yang bagus, jabatannya bagus, jelek juga karena pengaturan keuangan yang buruk. Oke, baik. Saya izin ke Oke. WhatsApp ya, Mas. Yuk. Ini ada Mas Wahyu Bayu. Wah, ini cukup panjang, tapi saya coba Ya. bacakan. Selamat malam, Mas Ryan. Kenapa pinjol ini marak ya di negara kita? Kita bicara dari sisi untuk penggunaan yang produktif. Karena kalau untuk yang konsumtif, ya tentu sudah tidak relevan, mengingat bunga yang tinggi. Karena secara umum, yang menggunakan adalah para UMKM untuk kebutuhan usaha, khususnya pedagang dan usaha kecil. Dulu kan pinjam pada rentenir, bank keliling atau koperasi. Tapi dengan adanya pinjol, maka beralihlah ke pinjol. Namanya UMKM akan berfluktuasi, bisa untung atau rugi. Dari 10 yang pinjam, kalau hanya 4 saja yang usahanya bagus dan lancar mengangsur, kalau yang usahanya tidak lancar, ini yang jadi masalah karena akan jadi sebuah beban. Maka dari itu, para pihak terkait harus memberikan pengertian dan penjelasan. Tapi kenapa pinjol yang sangat mencekik masyarakat tetap dibiarkan, Mas? Katanya backingnya kuat. Kita bicara masalah fakta, Mas Ryan, silakan. Iya, ini banyak ya yang bisa di-highlight. Pertama, pinjaman yang konsumtif itu tidak kalah besar loh, Pak. Hmm. Jadi konsumtif itu di dalam masyarakat kita untuk pinjaman-pinjaman konsumtif tuh yang pinjaman cepat dengan KTP saja 2 jam, 1 jam, atau bahkan 10 menit sudah bisa cair uangnya. Itu Mm-mm. banyak sekali. Kalau tidak salah ya dari salah satu platform saja, itu aplikasi yang masuk per hari itu rata-rata sampai 5.000 aplikasi. Wow. 5.000 aplikasi. Bisa dibayangkan kalau dalam 1 bulan. Mhm. Nah, itu kalau yang konsumtif. Yang produktif sih saya yakin nggak sebanyak itu. Hmm. Mhm. Tapi pinjamannya lebih besar. Nah, kalau kita mengarah kepada pinjaman-pinjaman UMKM. Masalah utamanya UMKM ini adalah tidak bisa mengakses pinjaman dengan yang diminta persyaratannya oleh bank. Ya, ya. Pada akhirnya akan terbentur dengan yang namanya kolateral. Hmm. Kolateral itu apa? Bahasa bahasa santainya adalah jaminan. Jaminannya apa? Contohnya, saya mesti ada jaminan kios. Kalau misalnya sekarang dagangnya ada di rumah, apa Mhm. yang mau dijaminkan? Mhm. Rumahnya. Rumahnya sewa. Ya, rumahnya sewa. Atau ternyata kredit belum lunas. Jadi satu antara tempat tinggal sama tempat usaha. Terus dia ternyata kurang modalnya. Berarti ya dia banyak yang sebenarnya tidak, kalau kita mengcapture dengan cara yang jelek, kita akan temukan yang jelek. Tapi sebenarnya banyak loh UMKM itu yang terbantu dengan adanya pinjaman online. Ya, ya. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan dengan benar. Contohnya yang tidak bisa difasilitasi oleh perbankan pada umumnya adalah invoice ya. Jadi Hmm. ada invoice yang sudah bisa ditagih tapi biasanya dibayar mundur oleh Hmm. vendornya ya gitu ya. Jadi artinya dia baru bisa melunasi mungkin eh, 1 bulan sehingga ada putaran yang terhambat atau cash flow yang bermasalah. Itu Mhm. pinjaman online itu banyak yang dimanfaatkan untuk seperti itu dan itu Hmm. lancar pembayarannya, tidak ada masalah gitu. Kalau dibilang bunga yang tinggi, saya kembali dengan statement yang awal. Berapa yang dianggap rendah? Apakah 10%? Apakah 20%? Apakah 50% per tahun? Tapi Mhm. kalau kita bilang, ya harusnya sama-sama bunga bang. Ya kalau gitu, yang merasa harus sama-sama bunga bang, pinjemin dong duitnya. Oh nggak mau Mas Ryan. Hmm. Kalau saya ngerasa nggak aman minjemin ke situ. Lah, jadi lucu. Kalau mau minjem mintanya yang murah, Ya, kalau ya. mau meminjamkan mintanya yang tinggi. Lah ya situ berantem aja dengan diri sendiri berarti. Betul nggak? Betul ya? Nah, Ya, 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 ya. terus selanjutnya ya, saya mau ceritakan begini. Poin yang penting ya di sini, sebenarnya eh, pemerintah juga banyak yang gap. Contoh ya, saya juga mau bertanya. Hmm. Sebentar lagi nih, bulan Juni atau bulan Juli, katanya yang namanya sebuah video di YouTube bisa dijadikan agunan. Ya, saya sempat baca Sekarang itu. bisa bayangkan ya. Oke, sekarang saya akan suruh nyuruh bank. Saya ini sekarang sebuah bank. Hmm. Mas Daril punya konten YouTube yang bagus sekali via satu video yang menghasilkan uang. Bagus Kok dong. tahu? Oke. Kok tahu? Loh, saya kan fans berat, fans Oh, berat, ah, fans ya, ya. berat, ya kan? Ya, namanya DA, DA, Ya, ya. DA. Udah. Lanjut. Sekarang kalau Mas Daril mau minjem ya ke bank, terus ternyata amit-amit ya, ternyata gagal bayar. Gimana caranya bank mengeksekusi jaminannya Mas Daril? Betul. Konten. Satu video, padahal Mas Daril punyanya 50 video di dalam akunnya Mas Daril. Ya, Emang ya. ada yang namanya transfer kepemilikan satu video? Terus bagaimana itu kerjasamanya sama pihak YouTube? Ya, ya. Nah, hal seperti ini menurut saya masih
Iya, ide mah boleh ya gitu. Tapi kalau mau juni, ya silakan lobby dulu deh YouTube-nya sehingga Nah, ada satu tempat untuk mengkurasi atau namanya custodian untuk aset digital tersebut. betul, betul. Jangan jauh-jauh untuk sentralisasi namanya untuk bursa kripto aja masih panjang ceritanya sama custodian custodian penyimpanan aset kripto. Mau yang ini lagi? Ya, Iya. ya saya nggak tahu deh yang mana duluan deh. Anggap saya nggak ngerti lah. Saya nggak Belum ngerti. ngurusin pajaknya ya, karena Google juga akan dikenakan pajak di dalam negeri ya. Ini Ya, masih banyak ya PR betul betul, ya Mas Aryan ya? betul. Ya, Jadi ya, ya, ya. ya oke lah, tapi masih banyak yang memang ada agunan yang kelihatannya bisa dieksekusi, bisa dijadikan jaminan. Ya kalau peer to peer ya mungkin masih bisa mengakomodir itu, tapi pada akhirnya bagaimana mengeksekusi jaminan tersebut ketika kegagal bayaran terjadi, please harus dipikirkan. Semua pihak di sini perlu mikir gitu loh. Ya, Lender mikir, penyelenggara mikir, ya borrower juga harus bisa menerima kalau ada bunga yang lebih mahal karena adalah risk premium di sana. oke. Baik, kita break sebentar Mas Aryan. Ini Ya, ada satu komentar positif dari Pak Helmi di Banjarmasin. Terima kasih Pak Helmi. ya. Untuk Mas Ryan, saya angkat topi. Dan terima kasih atas pencerahannya. Mestinya profil seperti Mas Ryan ini jadi wakil rakyat yang membumi di tengah-tengah krisis Siap. negara kita. Oh, jangan Pak. Wah, thank you, Pak. Bahagia, Jadi malu kita. bahagia dengan pengusaha. Sekarang apa? Pengusaha mobil sport ya, Indonesia. Itu Kemudian mah siapa ini salah kali temennya siapa itu? Ryan Filbert. Kita break dulu Mas Ryan. Nanti sambung di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Di sesi terakhir ini kita akan memberikan minta Mas Ryan sedia untuk memberikan edukasi yang lebih positif lagi. Eh, Balik ke statement awal saya, paling tidak ini bisa diminimalkan atau setidaknya meningkatkan kewaspadaan dan juga kesadaran bersama. Karena nggak mungkin juga Satgas Waspada Investasi terus bekerja hanya dengan memblokir, tumbuh lagi yang baru, blokir, tumbuh lagi yang baru, sehingga kegiatan proaktif dari masyarakat ini juga diperlukan, paling tidak untuk mendukung tugas dari Satgas Waspada Investasi. Bagaimana Mas Rian? Yang menarik ya, sekarang ini bukan lagi bicara pinjol ilegal, tapi namanya pinjol aspal, yaitu pinjol asli palsu. Ya, Ini ya. ranahnya bukan minjemin duit, tapi memang niatnya nipu ya. Jadi Mhm. tiba-tiba mereka membroadcast kepada nomor-nomor WhatsApp, lalu Mhm. menyatakan bahwa mereka itu adalah dari aplikasi resmi. Oh, Dan mereka menawarkan pinjaman, suruh mengajukan melalui aplikasi yang dikirimkan aplikasinya melalui WhatsApp. Jadi APK. suruh di-download lalu diinstal. Nah, itu sebenarnya ketika dia install itu sebenarnya aplikasi bohongan. Tujuannya adalah nanti dia mengatakan bahwa dia sudah disetujui pinjamannya sekian tapi harus bayar dulu. Ya, Hmm. jadi ini ada satu hal yang lucu gitu ya. Namanya orang butuh duit tapi disuruh bayar duit, ya kan? Dibayar. Dan Oke. ternyata dengan mencatut nama aplikasi-aplikasi resmi, ternyata itu adalah penipuan. Hmm. Jadi praktek di masyarakat itu banyak sekali yang dari yang sangat memang jelas adalah pinjol ilegal dengan menggunakan bunga yang tinggi. Lalu ada juga pinjaman yang seolah-olah legal dan resmi padahal nggak berniat minjemin ternyata penipuan, Mhm. ya. Ya, lalu juga akhirnya susah membedakan masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi kalau beberapa tips ya ketika kita dalam sudut pandang borrower ya atau orang yang mau meminjam, sebenarnya satu hanya boleh mengakses dari yang resmi secara websitenya. Caranya adalah misalnya buka di website OJK atau Mhm. Google Search dan carilah dari websitenya yang memang resmi dirilis dari OJK. Mhm. Maka OJK akan merilis namanya, PT-nya, platformnya namanya apa, jenis Oke. pinjamannya apa, lalu aplikasinya apa, dan websitenya apa. Jadi Hmm. klik benar-benar dari alamat website yang diberikan, yang dirilis dari OJK. Mhm. Lalu yang Mhm. kedua, tidak ada yang namanya meminjamkan dengan cara menawarkan melalui WhatsApp, lalu Mhm. suruh install aplikasi. Hanya aplikasi yang ada di Play Store lah yang bisa digunakan. Jadi Oke. ketika kita mendapati penawaran melalui WhatsApp dan suruh install aplikasi, itu 99,9% pasti penipuan. Ya. Setelah kita dapat dari Play Store, yang harus kita pastikan itu kita coba cross-check sekali lagi. Mana tahu Satgas Waspada Investasi ada yang kecolongan berhasil listing di Play Store. Mhm. Meskipun aplikasi yang pinjol yang listing di Play Store itu sudah di-ban duluan oleh pihak Google, tidak bisa listing,
kalau belum mendapatkan surat dari OJK, tapi saya menemui satu atau dua lolos juga. Hmm. Ya, jadi ini memang harus peran sertanya rame-rame gotong royong. Oke. Jangan selalu minta wasitnya doang gitu ya. Hmm. Emang kalau namanya pertandingan sepak bola ada wasit selalu nggak ada pelanggaran? Kan nggak ada juga kejadian begitu gitu ya. Ya. Nah, lalu kalau dari yang namanya bunga ya, atau mungkin bunga yang harus dibayar gitu ya. Hmm. Bunga itu relatif. Yang jelas adalah yang hari ini berlaku di aturan asosiasinya, memang OJK tidak mengatur karena memang secara POJK bukan itu tujuannya. Oke. Itu nilainya adalah 0,4%. Jadi kalau satu hari adalah 0,4% termasuk bunga dan denda, Mhm. itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi Hmm. kalau dibilang satu di setahun kan 144%, nggak salah juga. Hmm. Tuh. Tapi kalau dibilang harusnya kecil setara bunga bank, kalau gitu minjem di bank aja. Ya dong, Ya. ya. Jadi kita harus fair ya gitu. Jangan Ah, berusaha untuk mematikan bisnis orang juga. Ya. betul. Sekarang dari sudut pandang si lendernya lah. Kenapa? Lendernya ini ya otomatis adalah orang yang memang meminjamkan uang kepada orang yang menjadi borrower. Ya. Secara otomatis ya resikonya akan ada gagal bayar. Loh, Mhm. kalau di bank kok enggak, ya udah pergi aja deposito di bank atau nabung di bank. Mhm. Iya dong, jangan mintanya adalah mendapatkan imbal lebih tinggi daripada bank, tapi resikonya minta diserap 100% sama asuransi. Hmm. Asuransi itu ya ini jadi ya sesuatu yang bolehlah dikawal ya, Mhm. bahwa terjadi pada salah satu peer to peer lagi rame sekali, Mhm. dia kesulitan untuk karena ada tingkat kegagalbayaran yang tinggi, Mhm. asuransinya juga tidak bisa mengcover dengan berbagai macam skenario yang ada, dan Mhm. akhirnya lendernya menyatakan bahwa si peer to peer ini melakukan kegagalbayaran. Loh, kok peer to peernya Hmm. bisa gagal bayar gimana? Ya, ya, Orang ya. peer to peer nggak pernah minjam kok. Kan kita langsung meminjamkan gitu loh. Betul, betul. Nah, sekarang dari segi si penyelenggaranya ya, penyelenggaranya pada akhirnya susah juga ketika kita membesarkan eh, ratingnya atau memperbesar tingkat kualitasnya, maka Mhm. secara otomatis jumlah borrower yang akan bisa didanai menjadi kecil. Hmm. Semakin ketat kan akan semakin selektif. Ya. Ya pada akhirnya si peer-to-peer ini dengan berbagai macam syarat yang ditentukan oleh regulator dengan ini dan itulah, dengan segala jenis form yang harus disubmit, data yang disubmit, itu juga perlu makan agar bisa bertahan hidup. Ya. Artinya semua pihak di sini sama-sama susahnya dengan porsinya masing-masing. Tolong Betul. ya gunakan dengan cara yang baik agar kita bisa menjadi orang yang dari hari ke hari lebih baik. Jangan Hmm. lupa loh, ketika kita merugikan orang lain, maka kita juga bisa saja dirugikan oleh orang lain kan? Yes, 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 yes. Seperti itu. Baik, baik. Oke, Mas, kalau mungkin yang sudah terlanjur terjerat, kan tadi kan yang sempat disampaikan, bahkan Menteri pun menyatakan tidak usah dibayar gitu loh. So, apa Saya sih nggak setuju. cara bijak yang perlu dilakukan dengan keadaan seperti itu? Saya nggak setuju. Yang namanya pinjaman, mau ilegal, mau legal, namanya minjem bayar. Kalau kalau memang nggak bisa, bilang minta. Mhm. Jadi jangan yang namanya minjam, minjam dan minjam tapi seolah mau minta. Mhm. Mhm. Ya, jadi ini adalah tindakan banci menurut saya. Mau legal, mau ilegal, tetap harus bayar. Mhm. Mhm. Tapi ketika dikenakan suatu tagihan-tagihan yang memang ternyata mungkin jempolnya lebih cepat mencet daripada baca, ya silahkan melakukan negosiasi. Mhm. Iya dong. Mhm. Mhm. Saya misalnya ngerasa, waduh kok ternyata pinjamannya besar sekali. Oh Oke, ternyata saya nggak baca dengan baik. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Silakan melakukan negosiasi. Hidup ini boleh bernegosiasi ketika kita merasa tidak sesuai dan tidak sepakat. setuju. Kesepakatannya tinggal dibikin sepakatan baru. Mhm. Mhm. Silakan hubungi, bilang bikin surat tertulis. Saya merasa kesulitan, merasa keberatan. Saya melakukan seperti ini. Saya maunya bayar segini. Mhm. Terjadilah tawar menawar. Hidup ini kan berdagang, Ya, tawar menawar. Jangan dibikin bahwa kalau ilegal nggak dibayar. Menurut saya itu adalah mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. betul. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya memang dalam keadaan sulit, apa yang terjadi? Sama jawabannya. Mhm. Bagaimanapun kalau pinjam harus dibayar. Mhm. Kalau misalnya pinjam itu nggak dibayar, apakah ada dua nih? Mhm. Mau bayar atau nggak mau bayar? Mhm. Mau bayar tapi nggak mampu, ya silakan negosiasi. Kalau Oke. nggak mau bayar, jadi repot urusannya. Namanya orang minjem kok jadi nggak mau bayar sih? Mhm. Ya. Cara pendidikan apa gitu? Saya juga bertanya-tanya, itu belajar di sekolah mana gitu, pengen denger saya. Itu mengajarkan untuk orang mulai bingung antara kewajiban dan hak. Seperti Betul. itu. Minum dulu boleh? Tinggi kayaknya hari ini.
Udah tinggal 3 menit lu suruh gua minum. Oke, ya udah daripada harus tinggi lagi. Tapi banyak insight menarik yang disampaikan oleh Mas Ryan Kubert malam hari ini. Semoga ini jadi sebuah pembelajaran dari Mas Ryan ya. Sehingga ya paling tidak balik lagi ke statement awal. Bisa diminimalkan walaupun dihilangkan juga nggak bisa. Karena needs orang berbeda-beda dan juga fasilitas Ya, juga berbeda sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda pula. Mas, 2 menit terakhir ya, kita ambil konklusinya. ya, baiklah. Ya, saya tadi sudah melakukan highlight ya bahwa setiap pihak itu punya kesulitannya masing-masing. Ya, jadilah orang yang bertanggung jawab. Artinya ya kalau menjadi seorang borrower, jadilah borrower yang bertanggung jawab. Penyelenggara, jadilah penyelenggara yang bertanggung jawab dengan mematuhi segala aturan. Yang Hmm. lender juga jadilah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Jangan satu dengan yang lain itu kalau rugi itu teriak, Hmm. kalau untung diam Ya. gitu ya. Mau kalau pokoknya hukumnya jadi beda, legal, ilegal, yang penting untung. Saya diam. Kalau kalau saya rugi, saya teriak gitu. Saya bilang ya ini adalah namanya kembali lagi lah pulang ke rumah, kembali ke masa kecil main gundu aja. Kalau menang, ya gundunya, kalau kalah, gundunya diambil juga. Namanya emang nggak mau kalah. Jadi lebih baik jangan berbisnis, jangan ngapa-ngapain, tidur aja. Baik, baik, Mas Rian, thank you ya hari ini ya.